Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Bapak Yai. Selamat pagi para santriwan dan santriwati. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Alfiyah yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas dua bait terakhir dari bab Asmaul Af'ali wal Aswati, yaitu kita sekarang akan membahas tentang isim saut. Ya, sesudahnya kita kemarin membahas isim fi'il. Baiklah, sebelum dilanjut pada pembacaan logat dan penjelasan dari Pak Yai, marilah kita bacakan dulu dua bait terakhir dari bab ini sama-sama, mangga. Sekalikan sebet-sebet. Kita lanjut pada pembacaan logat. Untuk bait yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama sareng ari perkara. Kutiba. Parantos di obrolan. Bihi ku itu ma. Naon ma makhluk layakilu anu teu berakal itu ma yuj'alu eta dijadikeun itu ma sautan kana isim saut mim musbihismil fi'li anu tetep itu ma dina anu nyarupian kana isim fi'il. Mangga sama-sama logatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kemarin menjelaskan isim fi'il. Sekarang akan menjelaskan isim saut. Isim saut itu isim suara. Mengapa yang dimaksud isim saut di dalam bait wa ma hutiba bihi malayakilu. Lapad atau kalimah yang digunakan untuk berbicara dengan yang tidak berakar. Berbicara sok. Dengan makhluk yang tidak berakal disebut isim saut. Isim saut adalah kalimat atau lapad digunakan untuk berbicara dengan makhluk yang tidak berakal. Contohnya di dalam negara Arab, apabila memanggil kuda, hala. Apabila memanggil bigol atau himar, lapad adasa. Apabila memanggil gagak, gok.
apabila digunakan untuk suara pedang, qob, lapad hala, lapad adasa, lapad qob, lapad gok, disebut isim saot. Kalau di dalam bahasa Sunda, lamun ngusir hayam, has sok. Kalau memanggil hayam, kut. Lamun manggil hayam pan kut itu nama kut isim apa? Kut naon? Has hala gok adasa kob. Jadi kalau suara pedang kob apa? Lamun suara bedug dug naon? Tadug teh isim naon? Lamun kagebah hayam has isim naon? Kut isim naon? Isim saot adalah Isim saot adalah kalimat yang digunakan, lapad yang digunakan untuk kalimat yang tidak berakal. Sudah. Untuk bait yang pertama ini menjelaskan tentang definisi daripada isim saot. Isim saot itu yaitu lapad-lapad yang digunakan untuk makhluk yang tidak berakal, ya, seperti suara benda mati atau apalah. Tadi Pak Ye memberikan contoh. Kalau dalam bahasa Sunda katanya kan untuk memanggil ayam kut ya, kalau kita ker gitu. Untuk mengusirnya has gitu. Kalau dalam bahasa Sunda seperti itu ya. Jadi isim saut itu nama suara. Kalau kita ya simpulkan, isim saut itu nama suara. Misalkan suara-suara alat musik itu juga termasuk isim saut. Iya. Bait kedua lanjutnya. Jadi kata-kata atau lapad yang digunakan untuk berbicara ya, untuk berkomunikasi lah ya. Berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang tidak berakal, nah itu disebut isim saot. Kalau manggil kucing, misal manggil anjing atau manggil apa gitu ya, pokoknya suara-suara atau lapad-lapad yang digunakan untuk berkomunikasi dengan makhluk yang tidak berakal, itu disebut apa? Isim saot. Kalau dalam bahasa Arab tadi kan ada untuk memanggil kuda katanya hala ya. Memanggil bigol atau himar adasa ya. Kemudian meniru suara gagak ada gok. Kalau kita makan bersiul gitu ya, meniru suara burung itu. Kemudian untuk suara pedang kalau beradu ya dengan benda lain, kalau kita makan treng gitu ya, dalam bahasa Arab mah kob. Kob itu suara pedang. Seperti itu mungkin. Ya, teruskan sebet lagi terakhir. Untuk bait yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Kada eta tetep nyakitu deui sapertos ieu mimus bihismil fi'li sautan yuj'alu alladzi arisora ajda maidahkeun itu alladzi hikayatan kana hikayat kakob hari contoh eta tetep sapertos lapad kob walzam sareng kudu ngamistikeun anjeun binan nau'aini kana mabni
isim fiil sareng isim saot. Bahwa maka ari itu mabni qad wajaba eta nyata wajib itu mabni. Mangga sama-sama logatnya. Yang kedua, yang termasuk isim saos itu adalah cerita yang mengandung seperti qob. Orang berbicara bagaimana suara qob, bagaimana orang menceritakan suara benda-benda seperti tadi suara benda gitar apa? Kumaha gitar sorana? Jreng. Kumaha sorana bedug, dug. Tah itu termasuk suara atau suara sato juga. Kalau doma apa suaranya? Ba apa? Kalau non pragitagoni teh non genjering kumaha suarana? Cereng non. Kumaha suara genjering? Suara gitar? Suara pedang? Qob. Suara bedug, dug. Suara organ, pokoknya suara-suara benda mati, suara benda hidup yang tidak berakal, atau suara-suara benda mati yang tidak berakal juga. Suara gitar, suara apa? Suara suling, suara bedug, suara genyering, suara nonde. Jadi terbagi dua isim saot itu, ada suara makhluk yang tidak berakal, ada suara benda-benda yang mati seperti suara genyering, suara gitar, suara kacapi, suara nonde, suara lonceng apa? Suara lonceng apa? Pokoknya mah suara benda hidup, suara benda mati itu termasuk isim apa? Isim saot itu terbagi dua. Ada suara makhluk hidup, sok. Yang tidak berakal. Contohnya seperti hala. Suara kuda. Suara gagak gok. Suara muning moh. Suara hayam kot-kotak. Atau kongkorongok ya. Nah, kongkorongok itu isim apa namanya? Yang kedua suara benda mati. Suara gitar. Suara bedug. Suara kacapi. Suara genyering. Termasuk isim saot. Isim saot terbagi dua. Pertama, suara makhluk hidup yang tidak berakal. Yang kedua, suara benda mati. Contohnya, suara gitar, suara bedug, suara genyering, suara trompet, suara lonceng. Sudah. Wal jam dan wajib
binaan naone binaan nawaini memabnikan dua satu isim fiil yang kedua isim saot. Alasannya menggantikan kalimat di dalam bab mu'rab mabni wa kaniya batin anil pilih bila ta'asurin wakaf tikorin usila. Hukumnya isim fiil dan isim saot harus dimabnikan. Wajib dimabnikan. Wal jam binau aini bahwa qad wajaba. Wajib hukumnya isim fiil dan isim saot dimabnikan. Alasannya mengganti kalimat. Wa kaniya batin anil pilih bila ta'asurin wakaf tikorin usila. Sok jangan simpulkan yo. Ya, kesimpulan untuk bait yang kedua ini menjelaskan isim saut yang kedua yaitu suara-suara tentang benda mati. Ya, misalkan tadi ada kob yaitu suara untuk pedang, ya, pedang yang beradu dengan benda yang lain. Jadi isim saut itu terbagi dua. Yang pertama yaitu kata-kata atau lafaz yang digunakan untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang tidak berakal. Tadi sudah dicontohkan tadi ya. Kemudian yang kedua yang termasuk isim saut itu yaitu suara-suara dari benda mati. Suara-suara dari benda mati tadi seperti contoh Pak Yai menjelaskan suara-suara alat musik ya. Suara-suara kendaraan bermotor mungkin itu juga termasuk isim saut karena tidak berakal. Kemudian walzam binan nau'aini bahwa qad wajab. Nah, hukum daripada isim fi'il dan isim saut itu mabni sebagaimana telah dijelaskan dalam bab mu'rab mabni ya dulu. Isim fi'il itu mabni karena menyerupai haraf dalam niyabahnya ya. Niyabah itu tadi menggantikan kata Pak kan menggantikan kalimat. Kemudian isim saut kenapa mabni? Isim saut mabni itu karena bihi ismil fi'li ya. Karena isim saut itu menyerupai isim fi'il. Isim fi'il mabni karena menyerupai haraf. Isim saut mabni karena menyerupai isim fi'il. Seperti itu. Sudah cukup. Sekian untuk pertemuan kita pagi hari ini. Sebelum ditutup kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan, memori yang panjang, ditambah-tambah lagi kebarokahan dan kemanfaatan ilmunya. Segala apa yang beliau maksud mudah-mudahan Allah memberikan jalan. Kita selaku santrinya mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan membacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.